Jadi itu memang ya anak-anak kan biasa melihat langit, wah di langit itu ada Tuhan, orang kan gitu kan. Dan digambarkan kan seolah-olah seperti kehidupan di dunia ini ya, di bumi. Lantas kalau di atas itu ada Tuhan segala macam, di bumi hari itu di bawah kita ada apa kan begitu. Ini pertanyaan standar kalau menurut saya, kan saya. Kalau sekarang setelah jadi saud besar, ya sebenarnya juga ini mungkin secara tak sadar itu konsumsi. Sebenarnya di adat Batak itu sebelum Batak diselamatkan gereja itu kosmologinya itu ya 3 gitu ya. Ada namanya dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Nah, dunia atas itu selalu yang atas ini kan tempat yang suci-suci, yang keramat-keramat. Yang tengah ya kita, yang nggak keramat, nggak suci. Yang bawah itu yang gelap-gelap itu kan. Jadi kayaknya secara kesadaran gitu. Ini kalau mau bicara apa ya, agak serius. Mungkin itu ada pengaruhnya ya. Kenapa sampai pertanyaan tiga dunia. Terus tapi di samping itu kalau terutama di buku ini ya, karena ini buku pertama saya, puisi. Sebenarnya saya itu tidak mau menerbitkan buku saya ya. Saya ingin jadi sastrawan yang tidak punya buku, gitu. Ini keren ya. Kalah karena Anwar kan. Tapi waktu saya ke Jogja lagi tahun 2002, saya didekati oleh Mas Buldan, ya, Buldan Kuri dari Bentang. Dia bilang dia bikin seri 50 penyair. Nah, dia mau saya gitu, salah satu. Saya kan nggak kenal Buldan ini siapa. Saya tunjukkan ya contoh yang diterbitkan bagus-bagus ya, dia terutama desainnya bagus. Dia bilang, dia nggak apa saya kasih ini, apa saya kasih. Nah, karena ya cara ngerayu dia juga bagus tuh. Saya berhasil rayu. Dan ini kan 50 penyair dari seluruh Indonesia gitu. Saya oke, dari situ. Kemudian kalau dibaca buku itu, ya, itu saya juga bermain dengan kata-kata. Ya. Dalam bahasa Indonesia kan ada tradisi yang sudah diterima sebagai keharusan, lazim hukum ya. Bahwa kata yang misalnya pakai ku, kan, K besar, ku, MU besar, mungkin ada, itu kan ilahi, gitu ya. Atau N-nya besarnya atau ilahi. Nah di buku ini saya bermain-main dengan konsep itu, dengan hukum itu. Saya kan penyair kan harus menghormati hukum itu. Kan? Dari situ saya mulai main. Ya, kenapa rupanya kalau saya pakai mu itu untuk kekasih saya. Nah, kekasih saya itu kan juga ilahi bagi saya. Kan? Saya mencintainya. Oh, mencintai itu kan benar-benar nggak main-main kan. Kalau main-main itu namanya poligami. Ya. Saya pakai itu. Coba dulu. Tapi memang pengalaman pembacaan pertama atas buku itu sangat mengecewakan. Ya. Sangat mengecewakan. Tidak ditangkap maksud ini. Apalagi saya memang tidak suka menjelaskan karya saya. Ya. Nah, waktu buku saya itu dibicarakan di tim, dia di programnya Meja Budaya Bang Martin Alida. Saya memilih pembicaranya. Itu seorang penyair senior tinggal di Jakarta. Saya baca tulisan dia di Kompas itu bagus-bagus ya. Saya kan, orang ini ngerti, bukan cuma bisa menulis dia, tapi dia ngerti naskah. Jadi saya pilih dia, saya minta dia, dan dia mau. Saya nggak mau sebut namanya kan. Nanti saya kata undang-undang ITE kedua. Nah, waktu dia pembicara itu, saya kaget sekali. Saya tuh dihajar, dihabisi. Bukan, dia belum lahir waktu itu, belum lahir, masih miskin di Palembang. Nah, terus apa? Karena di puisi saya itu saya ada 3 menyebut nama Rendra dan juga memakai puisi Rendra.
Terus seperti itu ada, memang saya tunjukkan apa nama-nama apa gitu. Saya dibilang sama dia itu nyaris gini ya, apa namanya itu epigon gitu ya. Cuma dia bilang ini orang terlalu kagum dengan pahlawan-pahlawan kayak gitulah. Kaget sekali, ini orang baca buku saya atau enggak gitu ya. Terus jadi pada dasarnya saya tuh dihabisi. Ini mungkin mentalitas senior itu ya di dunia seni atau di sastra itu. Saya wah ini ada anak muda baru nggak dikenal namanya masuk ini, kayaknya saya itu dihajar gitu. Kayak apa? Pelonco si Penmaru itu kan, saya dipelonco maksud puisi Indonesia gitu kan. Jadi zaman aku si Penmaru bro, aku lebih senior pada kau. Iya. Terus sorry aku nggak bisa ngeliat gitu. Jadi satu kecewa sekali, dan ternyata setelah saya bicara itu Bang Martin juga kecewa, para pengunjung juga kecewa gitu. Terus Bang Martin bilang, Saud, Anda mau menjawab atau apa? Oh saya tanya juga, apa boleh saya menjawab? Boleh kan? Tanya dulu para pengunjung, boleh nggak saya menjawab? Oh, itu kan? Oh, boleh kata mereka. Sudahlah. Ya saya bilang aja, Anda tidak ngerti puisi. Nah, itu yang pertama begitu. Anda tidak ngerti puisi. Karena kan di dunia puisi itu ada namanya intertekstualitas, belum lagi ada alusi, gitu kan, ada satira. Ini dia nggak paham ternyata istilah-istilah ini. Saya misalnya pakai puisi Rendra ada 3. Itu kan saya main-mainkan di situ dia. Rendra terlalu serius, kan? Saya turunkan ke bumi, gitu kan? Sambil minum bir. Sini kita, gitu. Nah, dia kan bilang gitu, apa tuh? Kekasihku, gitu kan? Daun gugur di tanah di tempat terkubur, gitu kan? Puisi dia itu. Ini dasar, gitu kan? Tapi kan serius sekali. Terus saya ganti, kekasihku, rambutku gugur di atas spray di mana kau dulu tertidur. Saya kan gini ya, nah, tapi bilang saya tuh ya tuh seperti epigon gitu loh. Ini jadi ya seperti itu terjadi ya, habis sekali. Bayangkan seorang penyair muda kan gitu ya, muda, gagah dan ganteng itu dihabisi oleh penyair senior yang dia pilih sendiri untuk jadi pembicara bukunya. Nah ini Kang Tanto belum pernah ngalami kayak gini nih. Ini luar biasa nih cobaan ini kan. Jadi itu. Kemudian saya berpikir, sejak itu saya berpikir kayaknya ini saya harus menulis semacam keterangan, pledoi, pengantar untuk buku puisi saya. Karena ternyata sorry aja gitu, sastra Indonesia itu penuh dengan bakat alam, kan gitu ya. Saya tidak bakat alam, ya. Saya belajar sastra sekolah, ya. Bukan karena kepala saya pernah bikin jadi puisi, bukan. Saya belajar. Makanya waktu saya menerbitkan buku saya itu autobiografi, yang juga penerbitannya ada hubungannya dengan perang saya dengan Buran Muhammad. Saya tulis esai kata pengantar, menjelaskan puitika saya. Gitu. Bagaimana tradisi dan bakat individu itu dalam diri seorang penyair. Nah, ini. Jadi dengan itu saya harapkan ya pembaca yang memang mau memasuki dunia kepenyairan saya bisa melihat gitu. Dari situ terutama itu yang ditekankan itu adalah yang namanya hubungan interteks. Interteks antara seorang penyair dengan penyair lainnya. Interteks antara saya dengan sejarah puisi Indonesia. Jadi saya dengan sejarah puisi Indonesia itu satu, tidak bisa saya dicabut-cabut begitu. Jadi ini bertentangan dengan yang dikatakan Nirwan Dewanto tentang Ayu Utami itu. Dia bilang Ayu Utami tidak terlahir dari sastra Indonesia, berarti dia lahir dari sastra Anta Branta, kan? Nah, saya lahir dari sastra Indonesia, ya. Makanya satu saya pakai bahasa Indonesia dan di dalamnya itu idiom puisi Indonesia. Cuma saya mainkan. Kalau Anda tidak paham, itu persoalan Anda. Anda harus sekolah sastra.
Karena sastra itu ilmu pengetahuan, makanya ada namanya fakultas sastra. Walaupun sekarang sudah dihancurin sama lulusan negeri itu kan, jadi sekedar fakultas ilmu budaya. Jadi sastra itu bukan cuma seni, sastra itu juga sains. Makanya gelarnya itu sampai doktor, ya. Dan dia dipelajari seluruh dunia, sama seperti kedokteran, ekonomi, matematik, fisika. Jadi bukan sekedar bakat alam tadi. Nah ini, jadi situ saya bukan ini harus kayaknya. Walaupun secara ini tidak enak ya, secara etis ya. Kenapa seorang seniman harus menjelaskan dirinya? Itu rasanya tidak etis gitu ya. Jadi dia kan seolah-olah tidak menganggap pembacanya, penontonnya atau pemirsaannya. Tapi kayaknya kalau dan kalau saya itu, kalau saya mengalami gitu ya, ini bukan pembaca umum yang saya jadikan pembicara buku pertama saya. Seorang penyair senior dan saya nulis di Kompas, tulisannya bagus ya. Ternyata begitu. Ah ini jadi itu dia. Itu sedikit tentang buku itu di edisi pertama. Nah, silakan minum dulu Bang Saud. Ya, silakan minum dulu Bang Saud. Ya, sebelumnya ini sekedar nanti kita diskusi bareng-bareng, tapi sebagai pemancing saja ya. Kalamsastra.id beberapa waktu yang lalu itu memuat puisinya Dadang Ari Murtono. Salah satu puisinya itu kalau nggak salah berjudul Kontraan. Nah di puisi Kontraan itu kalau nggak salah itu tentang Tuhan yang kemudian dia ngontrak di rumah salah seorang hambanya gitu. Nah begitu. Kemudian kenapa kamu ngontrak di sini? Karena aku kan Tuhan. Aku harus berada di mana-mana, hadir di mana-mana. Gitu. Kemudian sampai akhirnya Tuhan tuh terlalu ribut di dalam rumah, pengen ngatur dan seterusnya, dan kemudian akhirnya Tuhan itu diusir gitu loh. Ya, yang ingin saya katakan adalah bahwa fenomena terakhir di sastra Indonesia seperti itu. Jadi Tuhan itu dibuang. Tapi kalau di Bang Saud ini ternyata lebih religius. Sini banyak sekali puisi yang tadi ilahi tadi ya. Tentang interteks tadi mungkin kawan-kawan juga pernah mendengar puisi Aku Ingin ya. Yang parodinya puisinya Sapardi itu. Dan menurut saya puisinya lebih jelas dibandingkan puisinya Pak Sapardi, Bang itu ya, lebih jelas. Aku ingin mencintaimu dengan membabi buta, dengan sebotol racun yang diteguk Romeo tanpa sanksi, yang membuat kematiannya jadi puisi. Kemudian aku ingin kau mencintaiku, angkanya besar, dengan membabi buta, dengan sebilah belati yang ditikamkan Juliet ke dada sendiri yang membuatnya jadi abadi. Di situ kata mu-nya itu M-nya besar, ku-nya juga besar. Jadi kurang religius apa ini Bang Saud ini ya. Tadi ya kepada kawan-kawan mungkin ada yang mari kita diskusi sama-sama. Di sini juga ada penerbit Mas Indrian Goto. Dan saya yakin Mas Indrian Goto ini juga melihat celah yang sangat ya masih menjual Bang Saud. Buku sampean itu laris loh, termasuk laris yang Saud kecil. Karena saya juga ada buku. Saya juga ada buku, jadi termasuk laris sebenarnya. Ini banyak yang cari. Ya. Jadi termasuk buku legend itu. Baik, silakan mungkin ada kawan-kawan yang ingin memberikan apresiasi. Silakan. Kalau tidak ada, saya tak anu lagi ya. Nanti biar ditanggapi Bang Saud kalau saya keliru ya. Puisi Saud kecil bicara tentang Tuhan itu ada di halaman 27 sampai 29. Ini bagi saya sebetulnya ya tadi seperti sudah dikatakan itu lewat pikiran-pikiran seorang anak gitu ya, yang kemudian mempertanyakan, menanyakan keberadaan Tuhan, menatap awan dan seterusnya. Sebetulnya mirip-mirip juga loh dengan Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Kalau di Al-Quran itu melihat langit, kemudian mengira matahari itu Tuhan, kemudian bulan itu Tuhan dan seterusnya. Jadi empirik gitu ya. Dan itu naif dan khas sekali. Dan itu puisi yang menurut saya indah. Menurut saya puisi yang indah. Dan begitu, saya harap kita bisa ngobrol bareng-bareng karena saya hanya moderator ya. Jadi saya cuma silakan, ayo. Silakan. Silakan Bapak, mungkin ada yang mau ngomong terus sambil nunggu dia datang ya. Ya,
sebenarnya di puisi itu tidak ada yang mencari Tuhan, kan gitu. Bukan. Tuhan sudah selesai di atas, ya kan gitu. Tapi adalah ini nih, apa? Waktu dibilang Tuhan di atas, terus otak kemana-mana, lihatnya kan gitu. Ya maksudnya dalam perspektif anak kecil ya. Nah terus saya ada di sini, gitu. Berarti di bawah itu ada apa? Ini ya. Jadi apa dia? Imajinasi dia tentang 3 dunia gitu ya. Berarti kalau atas itu Tuhan seperti itu ini terus ya kan tafsir dia itu ya, tafsir anak kecil ya. Anak kecil loh, nggak jangan dibawa ke ini ya. Pengadilan agama. Maksudnya berarti kalau hujan itu seperti ibu kan, terus airnya kan hilang ke tanah, gitu. Berhujan kan gitu kan. Berarti di bawah itu juga sama gitu. Jadi ini dia lompatan-lompatan imajinasinya ini itu yang bagi saya ya itu susah nulis puisi ini. Karena kita harus bisa pura-pura jadi anak kecil kan begitu. Walaupun anak kecil itu kita dulu yang 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu, tapi kan bukan kita lagi itu. Susah ya. Nah, satu lagi itu memang kesukaan saya itu kalau di puisi baris terakhir itu penentu gitu ya. Banyak gitu ya, penentu kayak apa dia? Kayak mengejutkan ada begitu ya. Di cerpen-cerpen saya juga begitu, bahkan di esi-esi saya juga bermain dengan itu ya. Jadi bagaimana paragraf terakhir, baris terakhir itu harus paling tidak kalau di cerpen-cerpen saya itu menipu pembaca. Nggak seperti yang diharapkan waktu dia baca di barat pertama sampai tengah. Nah itu kan ada bilang dibayangkan ya anak-anak mati hujan di bawah sana kan ya. Tapi kan nyanyinya sudah berubah ya. Jadi sesuai gitu. Jadi bagaimana bahasa itu juga sesuai dengan yang terjadi dengan di plot puisi itu. Nah, ini memang sayang sekali ya. Saya tuh kecewa, nggak pernah dibaca ya. Memang begini. Sama seperti tadi juga tuh kan yang aku ingin gitu kan. Selalu dianggap ya mengejek profesor itu kan. Nah, kan ada 2 juga gitu kan. Aku ingin mencintaimu dengan seluruh jemputku, itu lagi lebih parah kan. Saya dituduh menghina Tuhan ini karena tadi menghina. Tapi kan ini tadi itu bagaimana itu si penyair Jakarta tua yang sangat serius itu gitu kan. Dia ngomong begini, bikin metafora kayu terbakar api, itu kan sadomasokis ya. Jadi kalau kawan ini senang perempuan yang sadomasokis, disiksa nggak apa gitu. Seperti itu ya. Saya meladeninya, saya juga pamer aja. Saya pernah baca Shakespeare, nah seperti ini. Kan ini lebih cinta ini ya, mau cinta ya. Bagaimana Romeo dan Juliet itu kan cinta yang tragis gitu kan. Hanya karena selang waktu begini dua-duanya mati. Padahal dua-duanya tidak harus mati. Ya, cinta. Yang digambarkan Sapani itu kan bagi saya itu bukan cinta ya. Itu sadomasokisme itu. Nah, ya. Makanya saya bilang ya seperti ini cinta. Atau kalau mau main-main ya aku ingin mencintaimu dengan seluruh jemputku. Ya. Wah itu lebih kacau lagi itu. Waktu di Jogja para pelupa senang kali itu karena mereka nggak bisa melukis jemputnya. Nah anyway, ini dia berusaha masuk itu, tapi ya itu pembacaan kembali terbentuk pada permukaan aja. Ya. Nah, soalnya kan kenapa harus memakai kisah Romeo dan Juliet untuk merespon puisi Sapati tentang kita soal alam ini, soal metafisikal, soal ujian kurantik apa kayak gitu. Ini menarik tapi nggak pernah. Nah itu makanya saya bilang saya kecewa. Nanti kemudian di kursus saya berikutnya saya main-main aja, main-main dengan tubuh perempuan, dengan birahi gitu ya, main aja. Seperti apa itu sajak perahu mabuk apa gitu kan, karena capek sekali kayaknya, so serius.
dalam puisi Indonesia. Nggak dianggap loh, kecuali kalau jadi yang sufi-sufi itu ya, suka uang vitamin C itu kan, kayak taksi. Baik, kawan-kawan, silahkan kita beri aplaus dulu biar suaranya tidak. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini agak pokoknya santai saja. Jadi saya minta Mas Indrian Koto untuk ini kan penerbitnya, selaku penerbitnya. Saya minta untuk memberikan cerita di balik penerbitan buku ini. Silakan, Bung Indrian Koto. Tidak apa-apa, silakan. Selamat malam teman-teman. Saya mungkin punya obsesi ya, menjadi penerbit yang mengumpulkan beberapa penyair yang keseluruhan buku-bukunya saya bisa kontrol semua gitu. Salah satunya adalah Bang Saud, yang sudah kami terbitkan ada 5 judul kalau nggak salah. Harapannya nanti sederhana sih, biar lebih terkontrol gitu. Nah, dalam sejumlah hal, misalnya Bang Saud seringkali misalnya diundang teman-teman datang ke acara sastra gitu. Nah, kadang-kadang kan ini persoalannya jadi sungkan kan bertanya soal, ini persoalan penulisan ya, bertanya misalnya soal ini ada honornya apa tidak gitu misalnya. Nah, kadang-kadang yang begini kami ambil alih gitu, Mas. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya lewat saya, nanti saya langsung yang pegang mengkoordinasikan itu gitu. Jadi saya mencoba menjadi penerbit yang sekaligus bisa memanajeri penulisnya gitu. Itu baru coba-coba. Gitu. Terkait Bang Saud sih memang ada seri-seri buku-buku Bang Saud ini nanti akan kami terbitkan ulang lagi nanti dalam satu kumpulan puisi autobiografi ya Bang ya, dalam beberapa waktu ke depan. Semoga bisa terbit, karena sejumlah buku puisi-puisi yang sudah terbit dalam Negeri Terluka, Saud Kecil, satu lagi apa Bang kemarin? Perahu Mabuk. Nah, sebagian nanti akan dikumpulkan ulang dalam autobiografi ini gitu, rencananya begitu. Nah, sementara untuk esai Bang Saud ada 2 yang sudah kami terbitkan, Politik Sastra dan Sastra dan Film gitu, Mas Agus. Saya kira dari penerbit cuma itu saja, karena urusannya ini kesukaan dan tidak suka. Saya menyukai Bang Saud secara pribadi, begitu juga karya-karyanya, jadi lebih dari persoalan bahwa ini bisnis gitu, bahwa kami cuma ingin mengumpulkan dan koordinasi ke depannya lebih ke satu pintu saja gitu. Jadi Bang Saud ketika ada urusan-urusan teknis yang lain-lain bisa dipegang oleh kami gitu. Jadi kalau misalnya dalam yang lebih besar misalnya terjemahan atau apa gitu misalnya, dia tidak kerepotan untuk urusan semacam itu gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, demikian itu penerbit JBS yang sangat keren, militan ya, bahkan lebih keren dari Internet itu yang pernah saya lebih keren dari Internet itu ya. Itu makanya JBS itu kan jual buku sawit. JBS jual buku Saud ya, itu katanya ya. Ya, baik, kepada kawan-kawan mungkin ada yang mau merespon yang sudah disampaikan, diutarakan oleh Bang Saud. Mungkin silakan, monggo. Silakan. Ya, Mas Taufik Rasen, silakan. Terima kasih. Saud tadi bicara tentang interteks ya, puisi Indonesia. Tapi dari pembicaraan tadi saya ingin bicara tentang interkonteks. Interkonteks dari peristiwa malam ini terhadap ini. Pertama, konteks pertama yang saya ini baru saya baca bukunya Saud, bagus sekali ini. Lukisannya pun
Curian itu. Saya beli, sengaja saya beli ini 50.000 loh. 50.000 oke. Sana curian. Dan saya senang karena Colin McMahon sih. Ya. Dilukis antara tahun 62, 63, itu persis antara kelahiran saya itu. Menarik jadinya. Dan karya-karya ini mengingatkan karyanya si Mark Rothko ya. Tapi saya kira pada masa-masa itu, dan itu menarik bicara tentang diri dan alam. Artinya dari sudut produksi aja, saya lihat kemudian judul-judul yang ada itu interkonteksnya itu bagi saya yang sebagai pembaca itu punya konteksnya, bukan teks yang di luar diri saya. Hanya dari bentuk buku aja sebagai satu materi. Nah yang kedua, ketika Anda bicara tentang bahwa semua karya-karya saya itu adalah semacam autobiografi sebenarnya ya. Dan kenapa menulis dari sudut diri autobiografi ini? Saya ingat salah satu tulisan Sitor ya, Sitomorang, Anda, keluarga, saya satu keturunan paman ya. Dan sekarang Sitor itu 100 tahunnya ya. Jadi kita harus ingat kita mulai memeriksa interkonteks dari puisi-puisi Indonesia, bukan apa yang mereka katakan, tapi kenapa dia lahir di Nusantara ini, di bumi. Sekarang kan yang 100 tahun pada tahun ini, dan saya kira Kebun Makna bisa memaknai kembali itu. Selain Sitomorang, itu Anafis. Anafis diperingati UNESCO juga secara internasional 100 tahunnya sekarang. DKJ ya. Tapi artinya itulah yang disebut interkonteks itu nggak bisa lagi diambil oleh satu orang dua orang, karena itu jadi kesadaran milik bersama. Juga Subagio Sastrowardoyo 100 tahunnya sekarang. Sudah duluan dia, Februari sebenarnya. Dan dia menuliskan tadi tentang bakat alam dan intelektualisme itu yang dipersoalkan oleh Saud itu. Bahwa ada keinginan kita ini semua kan selalu mengatakan bahwa seolah-olah teks yang ada itu hasil dari refleksi alam gitu. Dan kemudian hasil dari intelektualitas. Juga Ali Auda 100 tahun sekarang, seorang penerjemah gitu. Jadi kita lihat juga kemudian melihat interkonteks dari tradisi penerjemahan dari orang-orang terhadap ini. Kalau seni rupa sekarang itu ya yang muncul kalau kita ingin masuk kepada ekologi kesadaran dari seni di Indonesia itu. Ini yang saya sebut sebagai interkonteks. Nah, yang lain lagi, nah ini kaitannya dengan kata-kata yang disebut sebagai Saud tadi. Antara penggunaan kata mu, kata nya, kata tambahan itu ya, dan kemudian kata aku, kata kau. Kan ini satu istilah atau beberapa kata yang bersayap. Saya sampai mencari-cari sebenarnya. Ingat dulu pernah kata ganti kedua itu ingin dicoba diganti sebagai Anda misalnya. Oleh Anda adalah ini kan, tapi gagal kan, nggak terlalu beberapa bagian aja tuh. Sebelumnya orang-orang yang lain lagi, saya lihat
menggantikan kata gantinya menjadi Andika. Anda, Andika, mencoba memasukkan kata-kata dasar itu sebagai pengganti identitas diri. Kembali saya katakan tadi itu, kenapa para penulis itu melakukan biografi sebenarnya? Sitor mengatakan, itu ketika dia diwawancarai oleh si V.S. Naipaul itu dalam karya cukup terkenal itu tentang Among the Believers. Dia mengatakan, dan dia gelisah sekali itu, ketika didatangi oleh Naipaul dan bicara tentang itu yang dia sudah siapkan lama sekali, semua apa yang mau dijawab karena oleh penulis ya kemudian dia pemenang Nobel ya, oleh penulis ini. Kemudian dia katakan bahwa ketegangan yang muncul itu adalah sebenarnya ketegangan masalah identitas gitu. Posisi dia sebagai orang Batak sekaligus dalam posisi orang yang secara politik termarginalkan. Waktu itu dia masuk partai nasional gitu, tapi pandangan kiri, dan kemudian itu yang membuat dia gelisah seluruhnya dan akhirnya merombak dari posisi dia itu sebagai apa. Dan ternyata jalan paling aman untuk melakukan itu, ketegangan menjadi Indonesia dan ketegangan menjadi warga negara ini, itu adalah menulis biografi atau autobiografi. Nah, mungkin kita bisa melacak konteks ini dari Saud itu justru itu. Pertama, posisi dia sebagai orang Batak di tengah keragaman orang-orang Indonesia yang luas dengan bahasa berbeda-beda. Kemudian perasaan di luar ya, di otherness ketika di Selandia Baru, kemudian ketika datang lagi, dan sebenarnya itu yang memperkaya sebenarnya interkoneksi yang ada. Nah, saya ingin sedikit membahas tadi itu masalah kata ganti aku yang menjadi misteri di dalam puisi-puisi Indonesia ini. Dugaan saya setelah saya memeriksa beberapa hal, dari mana sih sebenarnya kata aku ini, kenapa dia gagal diganti menjadi saya gitu, atau menjadi hamba, atau menjadi ini? Itu kan kata yang kuat sekali, tapi tiba-tiba aku itu dapat penegasannya, terutama ketika Khairil seperti membaptis kata aku itu jadi syahadat menjadi orang Indonesia. Nah, ternyata aku itu bisa dikenal kata pertama itu sebagai kata ganti terhadap diri yang mewakili ketika berhadapan dengan orang lain. Dalam prasasti Yupa Kutai itu disebutkan sebagai aku dungga. Kudungga itu sebenarnya aku dungga, dan ini kalimat atau kata jadi kata ganti yang dianggap sebagai asli ya. Dia, aku itu baru berada ketika berhadapan dengan kau. Nah, kau itu adalah Kautilya sebenarnya, dinasti Kautilya, orang luar. Jadi aku dan kau. Nah, ketika eksplorasi ini, aku dan kau ini, itu yang kemudian berkembang. Kita nggak menemukan beberapa kata aku di dalam ketika masa-masa sebelumnya, tapi tua sekali. Ini kira-kira 1000 berapa itu? 1600 tahun. Kata ini sudah muncul. Dan kemudian bertahan, diperkuat oleh Khalil Anwar menjadi kata aku. Di dalam bahasa Persia misalnya, kata aku itu kan ada disebut sebagai hudi. Tapi kata Tuhan itu disebut sebagai huda. Jadi antara hudi dan huda, permainan oleh para penyair Persia atau terutama Iqbal, kita lihat itu selalu mudah dimainkan. Tapi kita nggak menemukan antara ketika aku, bahwa dalam aku itu ada kau kemudian dijadikan abstrak menjadi Tuhan gitu. Kau karena asal usulnya adalah orang luar yang datang, masa identitas dari Kautilya itu, karena dinasti Kautilya yang sedang muncul pada masa itu. Jadi aku kau, dan ketika muncul sebagai kata ganti kolektif, kata ganti bersama, aku itu menjadi kami, dan kata ganti kolektifnya kau itu menjadi kamu. Jadi hadapannya itu kami berhadapan dengan kamu, aku dengan kau. Nah, ketika dia bicara tentang kita, dia berhadapan dengan cita.
Kita itu adalah satu masyarakat bayangan. Jadi kita itu bukan kata ganti, tapi satu kata sifat untuk apa yang ingin di. Jadi bahwa Ahmad itu adalah aku, Ahad itu adalah Tuhan, kira-kira gitu. Sama dengan Hudi sama kuda. Jadi permainan antara aku dengan Tuhan itu sudah ada implisit di dalam konteks-konteks bahasa yang dimunculkan itu. Saya kira ini minimal beberapa patokan rambu-rambu yang bisa kita untuk membuka lagi tentang khasanah puisi-puisi yang dibuat oleh orang Indonesia, kenapa memilih bahasa Indonesia, kemudian menggunakan itu dan mencerminkan cara kita berhadapan dengan realitas atau berhadapan dengan apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Taufik Razan. Ya, Bang Saud silakan menanggapi. Atau sebelumnya ini saya jadi ingat ini puisinya Bang Saud yang cinta itu. Ini ada jejak-jejak Bataknya. Cinta adalah Saud adalah sebentar. Iya, definisi cinta. Iya, nah ini. Jadi tadi Mas Taufik Razan menyebut tentang identitas, tentang autobiografi, tentang identitas Bang Saud, Medan, tapi kemudian di Wellington dan seterusnya. Ini ada puisi definisi cinta. Di sini ada kalimat atau yang kurang lebih begini: cinta adalah aku yang Saud, yang mengapul, yang Situmorang. Nah, cintailah aku sepenuh-penuh buah dadamu dalam genggamanku. Nah, itu ada Bataknya itu, ada Bataknya. Terus kemudian kalau yang lain itu, nah ini, laki-laki adalah perusak abadi. Saud, kau memang dikutuk untuk terus berlari. Nah, tapi sampai Jogja ya larinya, berhenti. Larilah kau kemana bermuara birahi. Aku ingin warna-warni kota-kota, kata-kata seperti racun ingin menjebakku. Kemudian aku tidak mau menyakitimu, munya besar ya. Aku tidak mau menyakitimu. Aku ingin mencintaimu. Aku ingin mencintaimu. Tersenyumlah lagi kau kekasih, tersenyumlah lagi bayang-bayangmu. Tersenyumlah lagi puting susumu menerima ciuman-ciumanku. Aku pasti akan menghukummu. Nah, itu bagi saya itu puisi yang dahsyat sekali. Selain itu juga identitas Saud itu sendiri. Laki-laki adalah perusak abadi. Saud, kau memang dikutuk untuk terus berlari sampai ke Jogja. Kalau lari sampai ke Jogja ya enggak. saya SMA di Jogja loh, apa melompat. Jadi belum lahir kalian. Apalagi si pelaut belakang itu. Saya tahun SMA 85 di Jogja. Saya Mataram. Punyanya keraton, bayangkan. Tidak semua tos. Saya berlarinya sampai dekat Antartika, bro. Itu tadi kutipan dari ini, dari pernyataan pelukis kawan baik saya, pelukis Bali, Madewianta. Jadi waktu saya meninggalkan Bali dia bilang begitu, kawan kutuk lari kau. Nah, ya menarik tadi ya paparannya Mas
Ya, Peter Berajan menarik ya ke tradisi Hindu itu ya, ke zaman yang disebut kerajaan Hindu pertama itu ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih jauh lagi, yaitu bahasa Austronesia. Dan itu ciri bahasa Austronesia. Misalnya di Batak itu kami bilangnya au, aku itu au, au. Makanya ada buku itu kan au Sisingamaraja. Ya. Nah, saya kan tinggal di New Zealand, di New Zealand itu masyarakat aslinya, orang aslinya kan orang Maori. Itu sama seperti kita, sama-sama bahasa Austronesia. Misalnya menghitungnya sama, bisa ada dua tuh sama. Ya. Mata sama. Ya. Mate, koe, gitu. Komate, gitu. Kalau dia tari perangnya itu. Itu bahasa Austronesia, maksudnya. Nah, kamu juga begitu, kami bilangnya hamu, bahasa Batak ya, hamu. Ya. Tapi memang apa ya kalau begini menarik memang ya. Cuma kan tadi itu saya setuju tuh waktu ada usaha-usaha mengganti nih ya. Seperti misalnya juga kau engkau dianggap kasar, diganti kamu sekarang kan gitu ya. Jadi seolah kamu itu lebih sopan, lebih halus daripada engkau atau kau gitu ya. Nah, ini bahkan efek negatifnya sampai ke film itu kan, filmnya Hanung itu, Bumi Manusia. Settingnya sekitar abad 19 akhir, awal abad 20. Di situ tokohnya pakai kamu. Padahal kamu ini kan apa nih, fenomena tahun 2000-an nih. Nah, itu. Jadi itu ya, ketidaktahuan itu arkeologi kata itu akhirnya menjebak Hanung, ketahuan dia. Jadi memang begitu ya, penting kalau kita etimologi gitu ya, kalau di linguistik itu historical linguistics yang menelusuri ini ya sampai jauh ke sana. Dan kalau penyair itu pernah ngambil linguistik memang kayaknya terbantu ya. Jadi karena linguistik kan memang ilmu bahasa ya, tentang bahasa, grammar, morfologi, pembentukan kalimat, termasuk juga bagaimana kata itu diucapkan kan, di mulut kan, fonologi gitu kan. Ya emang kalau ini, tapi kan kebanyakan seperti yang saya bilang tadi itu, ya memang ada menyitir sebagai masalah bakat alam itu kan. Nah, ini penyakitnya terutama puisi ya, puisi Indonesia itu. Menjadi penyair itu dianggap cukup bakat alam. Bahkan lebih parah lagi itu orang baca puisi aja jadi penyair. Nah, ini yang. Tapi nanti kalau kita ngomong gini dengan kawan-kawan yang penyair itu jadi tambah musuh kan gitu. Tambah musuh. Terlalu banyak musuh kan, tambah musuh. Tapi itulah memang ya susah juga ya. Bagaimana caranya mengajak kawan-kawan di sastra, terutama yang penyair, untuk pelan-pelan meninggalkan obsesi bakat alam itu kan. Kenapa? Karena bahkan universitas negeri pun sudah benci sama sastra kan. Nama fakultas sastra diganti menjadi fakultas ilmu budaya. Bayangkan, para parasit itu diam aja, nama fakultas sastra diganti. Coba seandainya fakultas kedokteran diganti nama jadi fakultas pertabiban, pasti IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ngamuk. Itu akan menuntut sampai ke MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi namanya HISKI, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia apa-apa itu ya, itu diam aja diganti namanya menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Padahal tidak ada ilmu budaya kan, budaya itu bukan ilmu, budaya bukan sains. Nah, ternyata kan ilmu budaya itu tuh terjemahan yang ngawur dari istilah cultural studies. Kajian budaya, dia kajian, dia masih studies, dia belum jadi seperti satu yang sains yang apa begitu. Nah ini HISKI itu diam aja. Heran saya, ini parasit betul loh kelompok ini di sastra ini. Hidup dari yang kami lakukan, tapi ya begitu. Nah, kenapa mereka berdua nggak bisa diganti jadi FIB? Nggak ada. Nah ini kan kalau di level akademis, para sarjana sastra aja diem saja. Gimana lagi kita harap yang awam gitu ya? Ya kan? Orang yang memang menganggap seni itu ya alami begitu, seolah-olah semua seni itu ya alami, bahkan alam cukup
Padahal kalau kita ngelihat di teater aja, kita lihat kan sejarah teater teorinya mulai dari Aristoteles itu kan gawat gitu ya. Bukan hanya sekedar latihan vokal, oh ada pura-pura jadi pengemis apa pinggir jalan kan itu kan. Bahaya ini. Hah? Apalagi sastra, namanya sastra kan. Nah sekarang itu malah fenomena paling parah itu semua teks yang fiktif itu disebut sastra. Makanya jadi sastrawan lah Derelie, atau yang dulu tuh penulis pelangi-pelangi itu, itu jadi sastrawan. Ini efek negatif dari kajian budaya. Karena dalam kajian budaya itu tidak ada sastra, tidak ada seni, semua teks. Nah, kacau jadinya kan. Ini makanya kenapa diterima nih oleh para sarjana sastra itu? Lalu kita lihat sekarang yang mereka hasilkan itu yang disebut sarjana sastra apalagi S2 itu, yang mereka lakukan bukan lagi namanya itu tinjauan atau pembicaraan sastra, tapi sudah cultural studies. Mereka menjelaskan fenomena. Kritik sastra, tesis disertasi itu kan kritik sastra. Itu kalau harus mengkritik begini, terakhir setelah menjelaskan betul ini bagus nggak kan gitu. Gagal nggak ini sebagai karya sastra? Harus begitu kan? Dia kan nggak menjelaskan, wow, novel ini secara sosiologi. Nah ini, jadi makin parah ini kondisi intelektualisme dalam dunia sastra itu makin parah. Dan itu tragis, karena memang sastra itu berbeda dari seni rupa misalnya, atau dari tarian. Karena kan sastra dari namanya aja dia sudah ngomong buku, baca gitu ya, membaca. Seharusnya ini yang lebih ini dia, lebih kritis, lebih intelektual dibandingkan yang lain. Tapi ya itu terjadi tadi. Nah, kita ngomongin nanti kemana kau kan, mereka pasti marah. Saya menulis esai pendek karena dulu jadi bahan bicara saya di festival puisi Payakumbuh tentang bagaimana penyair Indonesia itu fobia terhadap metafora gitu ya. Contoh saya itu 2 nama keramat di sastra di puisi Indonesia kontemporer, yaitu Djoko Pingurbo dan An Mansur. Bisa dimaki-maki. Gila tuh, wah digini. Paling itu tulisan pendek ini, kan? Karena kayak gini lah untuk bahan ngomong seperti ini. Ini bukan tulisan esai panjang seperti yang biasa tulis. Jadi memang tidak ada penjelasan definisi apa itu metafor, apa itu tidak ada gitu. Waktu itu dihabisi. Nah, bahkan ada satu anak dari Lombok itu, dia kayaknya selesai S2 linguistik dari UNY. Dia bilang saya itu sesat karena saya memilih contoh-contoh puisi Djoko Pingurbo, An Mansur. Loh, kritik sastra kan begitu. Ya saya pilih dong karya. Kan saya kan membicarakan karya ya. Saya bukan tidak membicarakan karya, saya karya. Dia hanya memilih gini-gini. Dia tidak bicara satu buku. Baru tahu saya bahwa kritik itu harus satu buku. Sampai ke situ dia. Ini bukan orang awam, ini S2 linguistik ya. Ah, itu kan jadi parah kali. Jadi memang memasuki dunia sastra itu seperti jalan pedang. Jalan pedangnya Miyamoto Musashi. Ya. Anda tidak mungkin menjadi kaya, misalnya. Kalau mau kaya, Anda jadi pengacara. Saya sebenarnya nyesal kalau saya pengacara sekarang di Jakarta kalah mantu kayanya. Nah, tapi memang itu, ya kan? Itu lebih kepada memang pengembangan diri. Gitu. Ini udah kayak apa dia? Siapa namanya itu itu. Jalan sastra itu pengembangan diri. Jadi nggak ada itu unsur materi gini. Bahkan Anda itu kalau mau melamar cewek, Anda pasti gagal. Karena pasti bapak si cewek bilang, anak ini apa kerjanya? Penyair Pak. Oh, saya pulang dulu. Nah, gitu. Coba kalau Anda itu masih mahasiswa aja, fakultas kedokteran, malah disuruhnya tinggal lihat makan malamnya, kan, tawarinya. Nah itu, ya kan? Jadi memang ini jalan pedang. Kalau mau paham apa itu jalan pedang, baca itu Miyamoto Musashi itu terjemahan Gramedia. Saya lihat nih dari seluruh karya di sini kan cuma
Cuma pakai aku ya. Kan cuma aku yang celana pendek. Nggak mampu gue beli celana panjang. Kalau tadi tuh jalan pedang itu susah kali men. Jadi memang gitu. Jadi ada kayak dulu waktu aku mahasiswa sastra Inggris di USU gitu ya. Ada asisten dosen gitu kan. Dia bilang, Saud, untuk apa idealis-idealis? Gak ada gunanya itu. Ah, ini betul gitu. Memang ada gunanya bagi dia. Gitu. Jadi memang sastra itu jalan sastra, apalagi jalan puisi, itu memang jalan idealis. Seperti yang dipilih oleh Miyamoto Musashi, seperti yang dipilih oleh Robert Frost di Amerika itu berat. Jadi kalau iman Anda nggak kuat, nggak usah. Ya. Jadi novelis aja, mudah-mudahan terbitkan oleh Gramedia. Beri aplaus untuk Bang Saud, juga Mas Taufik Razen, dan kita semua yang menarik sekali. Silakan yang mau menanggapi, monggo. Oh ya, siapa lagi? Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jessie. Saya selalu senang sekali kalau Mas Saud sedang berbicara di forum-forum sastra karena seperti memberikan kuliah gratis. Jadi itu apresiasi saya. Terus saya itu selalu kalau Mas Saud ini menurutku punya power maskulinitas yang tinggi. Jadi, I'm sorry. Jadi aku tuh selalu kalau datang punya semacam visi tentang kanon gender gitu. Karena bahkan saya merasa sastra itu maskulin. Di sini banyak banget laki-laki yang datang. Pertama itu gimana tanggapannya untuk Mas Saud? Terus yang kedua adalah saya mendengarkan beberapa puisi seperti misalnya tadi tersebut aku mencintaimu dengan seluruh jembutku, lalu ada puting susu, lalu ada lagi sadomasokis. Beberapa kata-kata itu kan dekat dengan isu tubuh gitu kan. Nah, pastinya isu tubuh itu akan direspon berbeda antara perempuan dan laki-laki, itu pasti berbeda. Jadi keriskanan perempuan untuk merespon tentang isu tubuh itu lebih tinggi gitu. Nah, menariknya kata aku mencintaimu dengan seluruh jembutku itu Mas Saud itu ketika menulis kata itu apakah benar-benar mencintai perempuan tidak dengan hatinya? Itu kan tragis ya. Oke, aku punya pengalaman show nih sama Mas Saud di Wadas. Kita semobil berdua, entah dia ingat atau tidak. Saya ingat sekali. Jadi dia ngomongin mantan istrinya. Aku tuh mendengarkan, oh ini tuh laki-laki ini tuh romantis gitu kalau bercerita tentang apa, tentang gagasan tanda petik cinta, gagasan romantisme, gagasan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat relasi gitu, ini tuh romantis gitu. Tapi kemudian anomalinya atau paradoksalnya adalah ketika dia membicarakan isu tubuh, aku mencintaimu dengan seluruh jembutku, kemudian ada puting susu, itu banal sekali gitu. Jadi apakah dia dendam dengan perempuan dan dengan mantan istrinya? Aku nggak ngerti. Tapi itu menarik untuk bagaimana Mas Saud ini menjelaskan isu perempuan dalam karyanya. Itu menurutku genuine dan orisinal. Itu perlu penjelasan. Terus aku membaca juga karyanya, tapi karyanya yang di politik sastra. Nah, yang di politik sastra itu Mas Saud tuh ngomongin tentang di baris kalimat yang kenapa sih semua sastrawan perempuan itu ada nama Ayunya, Ayu Utami, Jenar Maharsa Ayu. Jadi dan
kenapa dinamakan sastrawangi gitu. Itu tuh karena menurutku sastrawangi itu ya sastra yang dia membicarakan tentang isu-isu perempuan untuk menyeimbangkan gitu, menyeimbangkan yang dibicarakan oleh sastra dalam tanda kutip pada umumnya. Nah, itu tuh kayak memantikku, ya ampun ini laki-laki power maskulinitasnya tinggi banget. Jadi apa ya, menarik gitu untuk diulas gitu. Oke. Itu dulu, nanti kebanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Makasih Jessica sayang. Ya, kalau pembacaan tubuh ya. Tapi kan ini agak apa juga ini agak problematis. Karena yang bertanya ini kan gendernya apa? Perempuan. Nah itu kan. Karena gender itu problem besar. Kalau kita pakai seorang feminis Amerika itu yang sangat mengalami Judith Butler, gender itu performance, ya. Jadi agak berat nantinya. Nah, tapi dia bukan satu yang fix kan, performance. Seorang bisa aja lahir dengan kelamin laki-laki, tapi dia atau sebaliknya perempuan. Di dalam konteks yang trans misalnya, itu paling jelas. Nah, makanya susah kalau kita bicarakan gender sebagai sesuatu yang fix. Nah, kalau kembali ke puisi Agus Adi, yang tidak benar itu kan adalah ketika laki-laki membicarakan tubuh perempuan secara negatif. Misalnya tadi sebagai objek saja. Ini ya, objek kepuasan entah apa. Nah ini, apakah di dalam puisi Saud Situmorang itu tubuh perempuan yang dibicarakan itu memang jadi objek? Ini yang penting. Karena kalau hanya bicarakan puting susu, jembut, itu kan hak laki-laki juga. Laki-laki juga punya kan. Dua objek itu punya kan. Ada kawan saya penyair perempuan Jakarta, setelah baca puisi Saud kecil, aku ingin temu dengan seluruh jembutku, itu bilang, ini kan habis apa ini? Apa istilahnya? Fellatio. Ya, fellatio gitu kan gitu. Karena situ kan nggak ada bilang apa kau tuh nggak ada kan, fellatio. Dan fellatio kan normal gitu. Fellatio itu bahasa apa Melayu kuno kan. Jadi begitu. Kalau memang apa dilihat dulu, apakah memang di situ tuh dia sebagai objek saja. Nah, sekarang kenapa tubuh itu dikasih pakai M besar tadi apa gini? Coba kan jadi bertentangan kan. Sementara dalam tradisi berbahasa Indonesia yang pakai kapital itu mau apa itu kan untuk sesuatu ilahi. Nah, kenapa tadi itu puting susumu maunya besar gitu? Soal enggak klaim kau tadi kan gitu. Nah di sini dia. Jadi ini membela diri karena kena undang-undang ketiga. Jadi yang di situ di puisi-puisi itu, di puisi Saud Situmorang itu, tubuh perempuan tidak diobjekkan, tidak jadi objek dari si narator. Ya. Itu malah setara. Malah ada beberapa itu si naratornya itu korban. Enggak, dari situ dia. Jadi pembacaan kita juga, ya apakah feminis atau apa, itu juga harus lihat. Dan masalah maskulinitas itu tidak salah. Samanya seperti ada feminitas, kan tidak salah. Persoalan adalah ketika maskulinitas mengobjekkan feminitas, itu salah. Sama seperti ketika feminitas mengobjekkan maskulinitas, itu salah. Saya contoh begini, ada itu salah satu feminis, saya bilang itu feminis Jakarta gitu kan. Ini feminis yang kerjanya membaca apa karya-karya feminis barat
yang disebut dengan feminisme gelombang kedua itu paling jauh itu. Ya, paling ini orang dunia ketiga ini, para perempuan ini kan. Jadi dia ini di Twitter ya, dia membagi video waktu kasus stadion Kanjuruhan gitu ya, waktu para brimob itu di pengadilan. Para brimob itu kan marah kok begini-gini, dia kasih caption komentar gitu, pendek aja, tapi saya sakit hati baca itu, bilang toxic masculinity begitu. Loh, ini kok tiba-tiba dia bermain, ini namanya politik gender yang sudah keterlaluan gitu ya. Saya jawab waktu ada Megawati yang ngejek-ngejek ibu-ibu miskin apa itu, saya balas juga ini toxic femininity. Tuh. Tapi dia nggak berani jawab seperti ini. Kan gitu enggak? Jadi ini namanya itu orang perempuan dunia ketiga membaca feminisme barat terus menganggap itu berlaku untuk dia. Percayalah, waktu para feminis barat itu menulis tentang tubuh perempuan, bukan tubuh perempuan kalian dibicarakan. Tubuh perempuan dunia ketiga tidak masuk, ini hanya tubuh perempuan kulit putih dari Eropa, itu pun Eropa barat. Ini makanya sekarang ada namanya itu feminisme pasca kolonial, feminisme dunia ketiga. Yang lain memang isunya. Nah inilah mulai kalian baca. Jangan dibaca jurnal perempuan, bahaya itu. Nah ini karena isu perempuan itu bukan cuma masalah kesetaraan gender. Apa kesetaraan gender? Tubuh perempuan tidak universal kan? Dulu Ayu Tami begitu. Wah, dianggap dia begini. Saya tanya aja, kalau tubuh Ayu Tami itu memang bagi tubuh perempuan yang universal, berani nggak Ayu Tami di Pantai Kuta di depan Hard Rock Cafe itu pakai bikini aja seperti turis-turis bule perempuan itu jalan-jalan di pantai itu? Hanya itu aja cok ngetesnya. Berani nggak? Kan tubuh perempuan itu universal, pasti nggak berani. Apalagi kalau sampai topless, jalan-jalan itu santai aja, dilihat di luar cuek-cuek aja. Ini tubuh perempuan tidak universal, tidak ada yang universal. Kan? Maka tadi kan sebut ada konteks, masalah konteks begini. Nah situ dia. Kayak kita juga ini, Pak, kalau saya udah bosan sekali sebenarnya dengan feminisme Jakarta aja ya, Pak. Selalu berpikir seperti itu. Kalau persoalan perempuan Indonesia, ya setahu saya walaupun saya bukan perempuan, tapi kayaknya saya tahu karena ada pengalaman ibu saya, ada pengalaman perempuan lain, keluarga besar gitu kan. Persoalan bukan kesetaraan gender, mereka nggak peduli itu. Persoalan ada perut, kan gitu. Perut. Bagaimana supaya keluarga bisa makan hari-hari, suami kerja nggak cukup uangnya itu kok. Dan ini memang persoalan perempuan dunia ketiga, ekonomi paling penting. Nah. Itu di barat nggak ada persoalan ini, apalagi para burjuis itu, para penulis itu, Helen Sissu, Julia Esteva itu orang-orang kaya itu. Nah itu, jadi mereka mikir ya, misal begini, kenapa gaji saya lebih sedikit pada gaji Sartre, ya, seperti itu aja. Pernah nggak dia bicarakan, misal gini, ini film terakhir ini, karena keras sekali kritik secara feminis di barat. Kenapa kalian diam saja begitu banyak perempuan dibunuh Israel di Gaza? Nah itu, diam aja kan, tidak ada feminis itu, tidak ada hashtag itu di media sosial kan. Nah ini, berarti perempuan Palestina di Gaza itu nggak dianggap perempuan oleh para feminis barat. Jadi itu, perempuan tadi tidak universal, perempuan tidak universal. Makanya feminisme besar Judith Butler itu menulis buku Gender Problem gitu. Kan? Jadi ya, bagus bahwa kau memang berangkat dari pembacaan yang politik itu bagus. Tapi harus lebih harus lebih jauh lagi dia melihatnya. Karena tadi itu kalau kita melihat bagaimana laki-laki membicarakan tubuh perempuan, kan ini kan selalu suspek bagi para pembicara. Tapi lihat, dia membicarakan saja kan tidak salah. Dia salah ketika dalam pembicaraan itu dia mengobjekkan, itu salah. Nah, jadi korban kan gitu. Nah, itu baru benar. Sama aja sebaliknya kalau kita melihat para penyair perempuan membicarakan laki gimana, sama aja. Jadi ya soal tadi masalah maskulinitas dalam sastra Indonesia gini kayaknya nggak ada itu, karena sastrawan Indonesia itu laki-laki kayaknya belum maskulin banget.
belum mainstream banget, belum sampai ke situ. Kalau udah sampai ke situ udah dasar sekali sastra kita. Kan novelis aja masih nulis cantik itu luka, gitu. Masih begitu. Makasih. Ya, luar biasa tanggapannya. Monggo yang lain. Oh ya, Mas Ridwan. Ini Ridwan Khalifatullah, penyair Magelang ini. Wah, ini. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari Magelang. Saya ingin merespon perbincangan malam ini, terutama kaitannya dengan identitas yang dibicarakan oleh Mas Taufik Razin dan konteks penyair, dalam hal ini Bang Saud Situmorang. Kalau seperti dikatakan oleh Bang Saud Situmorang bahwa gender itu adalah performance atau bertumbuh, ya, aku pikir identitas itu juga bertumbuh, gitu. Nah, di sini kemudian saya mengaitkan antara identitas dengan konteks kebudayaan kita yang dalam era pasca modern ini begitu dipengaruhi oleh perkembangan dunia teknologi, terutama dunia cyber, ya, dunia digital, dan sampai kemudian artificial intelligence yang yang kita bisa membaca hubungannya baik itu dari Abrizal Mana lewat bukunya yang terbaru, yaitu Tiket Masuk Bioskop, yang memanfaatkan material-material kemajuan kebudayaan kita yang dipengaruhi oleh dunia dunia cyber itu. Kemudian yang kedua yaitu yang direspon oleh Martin Suryajaya dengan bukunya yang terbaru, yaitu Kesusastraan Kehancuran kalau nggak salah. Nah, yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan pada Bang Saud adalah bagaimana Bang Saud sebagai seorang penyair memposisikan diri dalam kaitannya di hadapan kebudayaan kontemporer pasca modern yang sangat baik itu didistraksi maupun direduksi oleh kemajuan teknologi informasi. Demikian dari saya. Atas timbal baliknya nanti saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan. Kalau nggak salah tuh saya salah satu pionir sastra cyber. Oh, nggak tahu ya. Nah, kita dulu kan juga dihajar oleh semua media cetak, kertas kan. Maksudnya itu ya begitu, alat saja kan, ya. Sampai sekarang AI namanya itu alat saja kan, ya. Walaupun kata Martin itu mesin sebagai penyair kan, ya. Tapi kan yang membuat mesin ini menuliskan manusia, bukan mesinnya sendiri ya. Nah, jadi dia alat kan, alat bagi manusia sebenarnya. Sama aja seperti kalau dalam dunia fotografi dulu ada namanya Photoshop kan. Waktu Photoshop keluar kan orang bilang, wah ini rusak anti fotografi. Tapi kan nggak ada kan efeknya kan. Alat saja yang membantu, memudahkan. Kalau bagi saya begitu ya. Karena ada namanya, ya ini sesuatu yang tidak dipercayai oleh orang-orang Jakarta itu kan. Dewan Dewanto, sekarang muridnya Martin Suryajaya itu kan. Mereka nggak percaya kepada yang namanya karakter, ya, persona, terutama seniman itu. Nah, kita udah bertentangan. Saya percaya, sangat percaya. Saya percaya pada author. Ya. Author itu tidak mati, yang mati itu Roland Barthes. Nah, nggak ada the death of the author. Roland Barthes aja penulisnya itu, buku-bukunya semua ada nama dia kan, sebagai author ya. Kan? Jadi persona seniman itu nyata, ada. Ya memang banyak yang menantang, seperti yang tadi itu orang-orang nggak percaya seperti Dewanto, Martin. Tapi yang namanya authorship ini luas sekali. Dan pembacaan ini lebih dahsyat daripada sekedar non personal tadi. Contohnya begini, dalam dunia film aja misalnya, kita akan bisa membedakan mana film Akira Kurosawa dari mana film Garin.
Karena ada unsur otak. Ada ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh otak ini, oleh seniman ini. Anda cari sendiri, misalnya apa? Contoh lagi melukis, ya. Lukisan Avandi dengan lukisan yang sejamannya akan apa? Ada khasnya Avandi, ada khasnya Sadali atau Tokopeki atau apa, ada khasnya. Oh, ini personanya. Ini masih di level kayak gitu ya. Nah, biasanya kan orang kalau misalnya membicarakan karya, dia pasti akan mulai dari biografi seniman, kan? Karena akan mendapat nuansa dan juga akan menjawaban kepada beberapa karya-karya yang dianggap sulit. Karena memang ada unsur autobiografis dalam karya sendiri. Seabstrak-abstraknya misalnya lukisan, itu juga mesti berlaku. Misalnya kalau dilihat dari yang namanya ekspresionisme abstrak, tapi ini salah lagi terjemahan abstrak ekspresionis, enggak, ekspresionisme abstrak yang di Amerika itu kan, antara Jackson Pollock dengan De Kooning misalnya, itu ada perbedaan. Ada namanya action painting, ada namanya hanya abstrak saja. Nah ini cirinya ada. Inilah yang disebut dengan personal, yaitu aku bilangnya itu apa, karakter, apa kepribadian. Ya. Dan saya percaya dengan itu. Jadi kalau kita ngomongin sekarang ada AI itu kan Martin juga itu kan. Martin juga bukan tebalnya bukan main, kalah rumahnya tebalnya kan gitu. Ya, lah. Tapi kan seperti baca esai saya tentang itu kan. Saya tulis lah ini Martin jangankan bukan orang sastra, penyair pun bukan. Kok mau ngajari orang bisa bagaimana menulis puisi pakai AI? Kalau Anda mau belajar melukis, Anda kan belajar dari pelukis ya. Jelek tidaknya pun dia paling jelek dia pelukis kan gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita tuh masih ya ada tadi itu anti intelektual tapi sangat terpesona kalau ada orang terkenal atau apa gitu ya. Orang terkenalnya itu masih bisa dipertanyakan gitu. Oh, Martin Surajaya karena bukunya tebal-tebal semua ya kan. Maka dianggap berisi misalnya kan gitu. Tentang sastra kan menurut saya kerusakan apa gitu ya. Saya bilang Martin ini perusak sastra Indonesia ya. Entah apa maunya dia merusak sastra Indonesia. Kalau kita baca tulisannya tidak meyakinkan tulisan. Ini orang bukan orang sastra, ngomongin sastra. Ini orang filsafat. Maunya dia ngomongin filsafat aja lah di Bemenari. Nah, jangan mau ngomongin sastra. Sastra itu nggak punya penyakit apa filsafat itu. Ya. Nah, karena kita ngelihat ya, waktu diskusi bukunya itu kan di JBS juga kan, dia enggak berargumen balik. Dia hanya seperti orang menghafal, gini loh. Saya kan nyerang dia keras sekali itu, begini. Dia enggak berargumen balik. Nah, seperti orang filsuf itu yang hanya kita melontarkan itu setiap, selalu tidak terlibat dia. Nah tadi itu nggak percaya pada persona itu, pada persona ini nggak percaya. Ini kalau saya nggak percaya lagi bukunya, saya nggak mau lagi baca bukunya, capek, mahal lagi. Anyway, jadi begitu dia. Jadi AI itu cuma alat kan begitu. Dia tuh alat saja, alat bantu, nggak apa-apa jadi alat. Tapi yang di belakangnya itu yang menentukan kan. Misalnya saya memakai AI untuk membantu menulis puisi dengan seseorang yang bukan penyair, coba dibandingkan di hasil. Saya ini pasti berbeda. Atau pelukis yang dikenal sebagai pelukis pakai AI untuk melukis, terus ada orang yang nggak dikenal sebagai pelukis, nggak pernah melukis bagaimana? Coba lihat hasil. Ya inilah yang dioto tadi. Jadi kira-kira kalau menurut saya ya begitu ya. Karena saya pun tidak, ya teknologi itu kan juga ini mitos barat lagi itu. Ya dari dulu gitu kan. Supaya Anda beli kan, Anda beli itu Google apa namanya Gemini entah apa semua itu kan. Nah, chat semua kan gitu. Pakai chat itu cari aja. Indian foto itu siapa? Ditanya ya. Itu aja alat bantu aja. Gak usah diheboh-hebohkan. Ya. Bahkan seorang linguis teori linguis terkenal dari Amerika namanya Noam Chomsky juga ngejek-ngejek itu. Gak bener AI itu jenius. Gak ngerti dia
apa-apa. Dia kan dimasukkan data ke dia. Baru dia disuruh gini paham. Karena semua udah didatain. Beda dengan manusia yang jenius. Nah itu Noam Chomsky. Itu berangkat dari filsafat bahasa ya, dari linguistik. Dia ngomong gitu. Karena ini kan masalah bahasa ya. Nah, jadi bagi saya itu alat saja ya. Alat, dan itu sudah banyak kan. Sama seperti dulu menemukan pulpen menggantikan pena apa itu apa terus mesin ketik, ya. Mesin ketik sekarang komputer kan nggak merusak manusia, ya. Malah membuat manusia lebih canggih. Ya. Ini jadi alat. Ya manusia juga diciptakan. Kan. Nah, jadi begitu dia. Posisi dia itu status teknologi apa itu bagi saya seperti itu. Jadi ndak wow kali lah, nggak kayak yang dipropagandakan mereka yang memang punya kepentingan supaya ini wow gitu. Itu dulu, terima kasih. Wah, mendengar paparan dari Saud saya merasa terberkati karena saya juga belum pernah baca bukunya Martin. Belum pernah beli juga tebal-tebal ya. Jadi enggak. Baik, ini sudah jam berapa ini? 22.53. Nah, ini semakin malam semakin hot. Mungkin satu termin lagi ya? Gimana? Oke ya, satu termin lagi ya. Silakan. Satu penanya lagi, silakan. Dari yang